Baik, berikutnya adalah acara 6. Tentu saja selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Acara 6 yaitu pengukuran kondisi udara dalam ruang penyimpan biji-bijian. Jadi ini khusus ya, ini penyimpan biji-bijian yang sudah kering, bukan bijian basah ya. Jadi bijian basah itu misalnya edamame, jagung manis, yang jagung dipakai untuk salad itu ya, bukan itu. Tapi jagung yang kering ya, jagung yang sudah kering 14% kadar airnya, gabah kering, beras dan sebagainya itu. Nah, biji-bijian ini meskipun sudah kering tetapi masih hidup ya. Jadi dia masih menjalankan respirasi. Artinya apa? Kalau respirasi itu akan menghasilkan 1 uap air, 2 panas, dan 3 CO2. Uap airnya akan meningkatkan RH atau kelembapan relatif di dalam bangunan penyimpan. Kemudian panasnya yang dihasilkan akan meningkatkan suhu. Nah, kalau dibiarkan tanpa ada apa-apa, maka suhu dan kelembapan di dalam ruang simpan itu akan meningkat dengan tinggi. Dan itu merusak ya. Kalau suhu bersama dengan kelembapan itu kedua-duanya tinggi, maka apa yang terjadi? Jamur akan cepat sekali tumbuh. Nanti diikuti dengan serangga. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan apa yang disebut dengan aerasi. Nah, jadi nanti Anda akan mempelajari beberapa kondisi penyimpanan bijian, ada yang tanpa aerasi. Nah, nanti seperti apa kalau tanpa aerasi, suhu dan kelembapannya, O2, CO2-nya seperti apa. Kemudian penyimpan mungkin adanya model aja kecil ya, tetapi diberi aerasi udara dingin ya. Udara dingin itu ya udara AC yang dipakai itu bagus karena suhunya rendah, RH-nya rendah ya. Sama seperti yang di cold storage ini pakai AC tapi ukurannya besar ya. Sehingga O2-nya itu suhunya itu rendah dan RH-nya rendah, sehingga bagus untuk biji-bijian kering, tetapi tidak bagus untuk produk-produk yang basah ya. Nah, oleh karena itu nanti Anda akan bandingkan kondisi-kondisi penyimpanan itu. Ini dalam skala besar itu penyimpanan biji-bijian di dalam silo ya. Jadi silo itu butuh aerasi supaya temperatur dan kelembapannya sesuai untuk penyimpanan biji-bijian. Jadi nanti Anda akan mempelajari berbagai macam kondisi itu yang ada di dalam petunjuk praktikum ini. Kemudian Anda harus menggambar misalnya hubungan temperatur dengan waktu, hubungan kelembapan dengan waktu, dan seterusnya. Nah, nanti bisa dianalisis. Begitu kurang lebihnya untuk acara terakhir ya, acara 6. Nah, selamat bekerja. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saifuddin Afif, asisten acara 6 yang dibantu oleh Mas Haryo, tapi tidak dalam video ini. Oke, dalam acara 6 nanti kita akan melakukan pengukuran kondisi udara di suatu tempat penyimpanan biji-bijian. Begitu. Beberapa peralatan yang digunakan dalam praktikum acara 6 terdiri dari jangka sorong, anemometer, termohigrometer, termokopel, O2 dan CO2 meter, sistem aerasi yang terdiri dari pipa-pipa, blower, serta air conditioner, kemudian toples dan karung. Variasi perlakuan pada praktikum ini terdiri dari aerasi, kedap udara, terbuka, dan karung. Untuk bahan yang digunakan ialah biji jagung. Hal pertama kali yang kita lakukan dalam acara 6 ialah kita memeriksa semua peralatan yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan melakukan pengkondisian udara dingin
yakni dengan cara menghidupkan air conditioner pada suhu 16 derajat Celcius. Kemudian kita melakukan pengukuran dimensi-dimensi dari sistem aerasi yang terdiri dari diameter pipa, panjang pipa, dan juga kita menggambarkan sistem aerasi tersebut. Setelah pengukuran dimensi-dimensi dari sistem aerasi kita lakukan, selanjutnya kita menyalakan blower. Setelah blower kita nyalakan, kita melakukan pengukuran laju alir pada setiap titik-titik kritis dari sistem aerasi, yakni titik penyempitan pipa, titik percabangan pipa, dan titik pembelokan pipa. Tidak lupa kita juga mengukur suhu dari ruangan pendingin. Khusus untuk toples dengan sistem aerasi, kita harus melakukan pengukuran laju alir udara, suhu udara, dan kelembapan udara pada titik inlet dan outletnya. Selanjutnya kita melakukan pengukuran suhu udara, kelembapan udara, suhu biji-bijian, konsentrasi O2 dan CO2 di dalam masing-masing kontainer penyimpanan tersebut secara periodik selama 10 hari. Yang terakhir ialah kita melakukan pengamatan kondisi dari biji-biji jagung di setiap kontainer tersebut. Pengamatan tersebut meliputi dari warna biji jagung, populasi dari serangga dan jamur jika ada, dan juga kita melakukan pemotretan kondisi tersebut. Demikian penjelasan mengenai acara 6. Apabila ada pertanyaan bisa menghubungi saya ataupun Mas Haryo, dan selamat belajar dan memahami acara 6. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.